Selamat datang. Oke, baik, selamat pagi Bapak Ibu. Saudara boleh keluar dari tempat saudara dan mungkin saudara bisa mencari teman di samping kiri kanan, muka belakang. Dan katakan selamat hari Minggu. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang juga all the kids. Ya, inilah hari yang telah dijadikan Tuhan. Marilah kita bersuka cita dan bergirang oleh karena Tuhan. Amin. Apapun keadaan yang saudara lewati sepanjang minggu ini, saudara mungkin capek, saudara mungkin letih, saudara mengalami kelemahan. Percayalah bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Amin. No matter what, who you are, it doesn't matter. Whatever the circumstances, but the truth is that the love of God is everlasting for you and me. Amen. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini adalah hari yang Kau jadikan bagi kami untuk kami bersuka cita dan bergirang oleh karena Engkau. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Engkau sepanjang minggu ini. Dan hari ini kami memasuki minggu yang baru. Kami tahu kami dipenuhi dengan kekuatan yang baru. Kami dipenuhi dengan semangat yang baru. Dan kami katakan biar Roh-Mu ada di dalam kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, hormat, kuasa bagi nama-Mu. Apapun keadaan kami pagi hari ini, kami mau katakan, kami mau bergirang di dalam nama Yesus Kristus yang telah menebus kami dan telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Woo! Come on, let's celebrate. Hey! Woo! Katakan bahwa Dia Tuhan, katakan Kau Tuhan. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan Here we go. pengharapanku. Dan mari sama-sama katakan jiwaku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan Katakan dahsyat Kau Tuhan. dahsyat Kau Tuhan. And let's sing, bertahtalah. Bertahtalah
bersorak karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang besar. Bahkan suara kami pun tidak cukup untuk membesarkan nama Engkau. Bahkan jiwa kami, sungguh-sungguh kami menyadari bahwa Engkau Allah yang besar bagi kami. Bahkan perkataan kami, setiap lagu, setiap mazmur yang keluar dari mulut kami, itu tidak akan pernah cukup menggambarkan kasih-Mu, menggambarkan betapa besar Engkau Allah kami. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu. Mari ambil waktu ini untuk menaikkan syukur kepada Allah kita pagi hari ini. Apapun keadaanmu pagi hari ini, mungkin kau sulit mengucap syukur. It is hard for you to give thanks to the Lord. But remember this, that His love is everlasting. No matter what, it doesn't matter who you are, it doesn't matter the circumstances, but His love never ends for you. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Bahkan dalam kelemahan kami, Engkau sudah mau mati bagi kami. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. I can't forget, I still remember the place you found me, and I surrender where your grace covered my shame and so my need. Woo! Say you gave me hope. You gave me hope, hope and a future. My heart is yours, now and forever. Say, I'm loved. I am loved. Engkau dikasihi. Only because you first loved me. Mari sama-sama katakan, and I love you. And I love you. Say, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, Yes, I love you because you first loved me. oh, and I love you. And I love you. Katakan, say, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, yes, I love you. Yes, I love you Because you first loved me. because you first loved me. Say your sacrifice. Sacrifice It's overwhelming. is overwhelming. Suffer and die. Suffer and die. Because you love me. Because you love me. Now I'm alive. Now I'm alive.
tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Masa lalu kita, perang, bahkan dosa, bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Woo! Yes. Nothing can turn me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Yes. Nothing can turn. Dan inilah kebenarannya, saudara. Inilah kebenarannya bagi saudara dan saya. Sampai selama-lamanya Dia mengasihi engkau. Say nothing, nothing can turn me away from your love. Dan inilah alasannya bagi kita bersuka cita. Your heart from mine. Nothing can turn me away from your love. Say I am yours. I am yours. Say I am yours. I am. Say nothing, nothing can turn me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can turn me away from your love. Say I am yours. I am yours. Say I am yours. I am yours. I am yours. Let's sing out. Say I am yours. I am. Say I am yours. I am yours. I am yours. Yes, I love you. Katakan, Jesus, I love you. Come on, sing from your heart. Yes, I love you. Karena Kau terlebih dahulu mengasihi kami. Because you first love me. Say, and I love you, Lord. And I love you. Say, Jesus. Jesus, I love you. Say, yes, I love you, Lord. Yes, I love you. Because you first love me. Because you first love me. Oh, say, and I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Say, yes, I love you, Lord. Yes, I love you. Come on, because you first love me. Because you first love, nothing can turn me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Say nothing can turn me away from your love. Say I am yours. I am yours. Say I am yours. I am. Say absolutely nothing. Nothing can turn me away from your love, Lord. Say nothing can separate your heart from mine. Nothing can turn me away from your love. Say I am yours. I am yours. Say I'm yours. I am nothing, nothing, nothing can turn me away from your love. Say nothing, nothing can separate your heart from mine. Nothing can turn me away from your love. Say I am yours. I am yours. 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 I am yours. Yes, I love you. Mari jemaat Tuhan. Jesus, I love you. Come on, take this moment and worship Him. Yes,
Dia selalu mengingat Because engkau. you first love me. He remember you. He remember you. Say, and I love you, and I love you. And I love you. He remember you. He remember you. Jesus, I love you. Apapun keadaanmu, kegagalan yang Yes, terjadi, I He remember you. love you. Because you first. Because you first love me. Oh, and I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first love me. Woo! Come on, let's give praise for His name. Yeah! Woo! Thank you, Lord, for your love for us. Thank you, Jesus. Thank you for coming for us, Lord. Terima kasih mau datang buat kami. Terima kasih untuk terus mengejar kami, Tuhan. When we are run away from you, you keep pursuing us. Ketika kami lari dari Engkau, Tuhan, Engkau terus mengejar kami dan Engkau mendapatkan kami. Thank you for showing your unfailing love. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu, Tuhan, bagi kami. Kasih yang tidak pernah gagal. Kasih yang mau taat sampai mati. Thank you. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Bahkan ketika kami gagal dalam perjalanan kami mengikuti Engkau, tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Thank you. Terima kasih, Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang begitu mengasihi kami. And from now on, Lord, kami mau kembali mengasihi Engkau. We fall in love with you. And we want to stay in love with you. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Tuhan, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara, bahwa Tuhan telah memulai pekerjaan yang baik buat saudara dan saya. He created us. Dia menciptakan kita dengan segala baik. And when we fail, dan ketika pun kita gagal, ketika jatuh, Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dia memulai kembali pekerjaan yang baik di dalam pribadi Yesus Kristus. Dia memulai pekerjaan yang baik bagi keluarga kita, bagi gereja ini, bagi gerejanya, bagi bangsa ini, dan bahkan bagi setiap umat manusia. Dia memulai pekerjaan yang baik bagi saya dan saudara. Dan Dia tidak berhenti, saudara. Dia katakan, Dia akan meneruskan apa yang telah Dia mulai. Dia akan meneruskan pekerjaan baik itu.
Dia akan menyempurnakan pekerjaan baik itu. Dia akan menyelesaikan pekerjaan baik yang telah Dia mulai itu. Dan Dia tidak meninggalkan kita di tengah perjalanan. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. He will never leave us. Dia tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita di tengah perjalanan. Karena Dia selalu ada bersama-sama dengan kita sampai pada akhirnya. Sampai pada hari di mana Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang baik. Dia setia menepati janjinya. Dan Dia bukan hanya setia menepati janjinya. Karena Dia berkuasa menepati janjinya. Dia berkuasa menggenapi setiap perkataannya. Dan Dialah Alfa dan Omega. Dialah yang awal, Dia yang memulai. Dan Dialah Omega, Dialah yang akan mengakhirinya. Dia memulai yang baik dan Dia menyelesaikannya dengan sempurna buat saudara dan saya. Amin. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. You start a good work. Kau telah memulai pekerjaan yang baik buat kami. Dan kami dengan penuh keyakinan yang penuh. Dengan yakin sepenuhnya Tuhan, bahwa Engkau akan meneruskannya. Engkau akan menyelesaikannya dengan sempurna. Sampai pada Kristus datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih Engkau, untuk kesetiaan Engkau, buat kebaikan Engkau, dan bahkan buat kuasa-Mu Tuhan yang akan terus menepati setiap perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara menikmati hadirat Tuhan, menikmati pujian dan penyembahan. Terima kasih buat tim musik yang telah membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, perkenalkan nama saya Calvin. Saya bagian dari tim kepemimpinan Gereja Evangelis Manado dan saya volunteer di tempat ini. Dan saya menyambut Bapak Ibu Saudara-saudara yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita dan kami akan selalu declare bahwa you are not a stranger in this place. Bahwa saudara bukan orang asing, tapi saudara adalah bagian dari keluarga kerajaan Allah. Amen. Dan Bapak Ibu Saudara, tidak akan henti-hentinya kita akan selalu declare, we will always to state, kita akan selalu menyatakan why do we exist. Kenapa kita ada, kenapa gereja ini ada, kenapa gerakan Every Nation di seluruh dunia ini ada. Bahwa kita ada untuk menghormati Tuhan. For one thing only sebenarnya. We are exist to one thing only. Untuk satu hal, yaitu untuk menghormati Tuhan. Bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Kita menghormati Tuhan dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus. Mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang seperti apa? Gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh dan bertanggung jawab secara sosial. Di mana kita melakukannya? Di setiap bangsa. Oke, saudara, very clear, sederhana, kita ada untuk menghormati Tuhan dengan cara menjadikan murid. Amin. Dan untuk itu, untuk supaya kita bisa menghormati Tuhan dan menjadikan murid, kita punya nilai-nilai yang akan terus kita lakukan di sepanjang hidup kita. Nilai yang pertama adalah lordship, bahwa gereja ini percaya bahwa gereja ini ada untuk menghormati Tuhan. Gereja ini ada di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Kita percaya pada nilai penginjilan karena kita menghormati, kita menghargai orang terhilang. Karena itulah kita mau untuk menginjil. Dan kita menghargai pertumbuhan rohani setiap orang. Bahwa setiap orang yang ada di tempat ini tidak hanya sekedar datang dan menjadi anggota gereja, tetapi setiap orang yang hadir dan datang di gereja ini akan dibentuk dan dibangun menjadi seorang murid Kristus. Bukan hanya sekedar member. Amin. Dan kita menghargai kepemimpinan. Kita menghargai bahwa setiap orang akan memimpin dirinya sendiri dan memimpin orang lain mengenal Kristus. Amin. We value leadership.
dan kita menghargai family. We value family, bahwa kita tidak akan mengorbankan kesuksesan pelayanan kita. Kita tidak akan mengorbankan keluarga kita demi kesuksesan pelayanan kita. We value family, kita menghargai hubungan satu sama lain. Amin. Dan Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan di rumah Tuhan. Dan saya ingin mendorong Bapak Ibu dengan suatu dengan ayat firman Tuhan di Filipi 4 ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, ayat ini ditujukan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dalam keadaan di mana jemaat di Filipi dalam situasi yang berkekurangan. Ayat ini bukan ditujukan agar supaya jemaat di Filipi ataupun kita, ketika kita memberi, kita akan mendapatkan kekayaan, kemewahan, bahkan kemakmuran. No. Tapi ayat ini ditujukan karena Rasul Paulus melihat bahwa jemaat di Filipi walaupun dalam kekurangan mereka mensupport pelayanan Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil. Intinya adalah bahwa ketika kita memberi, walaupun dalam kekurangan sekalipun, demi pemberitaan Injil, Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan. Bukan untuk supaya kita menjadi kaya. Bahwa kita mensupport pelayanan pemberitaan Injil bukan supaya kita menjadi kaya, bukan supaya kita menjadi makmur. Tetapi janji Tuhan ketika kita mensupport, mendukung pelayanan pemberitaan Injil lewat persembahan kita, bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan keperluan. Apa sebenarnya keperluan kita? Bukan hanya sekedar makan minum, tapi dikatakan Allah akan memberikan kita kekuatan. Allah akan memberikan kita kekuatan untuk bertahan walaupun di dalam masa-masa sulit. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh percaya Kau adalah Allah yang kaya, yang akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Engkau akan memberikan kami kekuatan untuk bertahan melewati setiap masa-masa sulit di dalam kehidupan kami. Kami memberi di dalam rumah Tuhan karena kami melihat bahwa pemberian kami itu akan berguna bagi pemberitaan Injil. Kami tidak melihat berapa besar jumlah yang akan kami berikan, tapi kami melihat hati kami yang mau berkontribusi untuk pemberitaan Injil bagi pelebaran kerajaan-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Kami sungguh percaya kami diberkati. Kami tidak kekurangan karena kami menyembah Allah yang kaya, Allah yang besar, yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami memberi dalam rumah Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Persembahan Bapak Ibu Saudara dapat berikan secara langsung, secara tunai di tempat ini, ataupun melalui transfer lewat rekening gereja yang sudah tertera di slide. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Dan sambil Bapak Ibu Saudara memberi, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan, untuk perlu kita ingat bersama-sama. Oke, pengumuman yang pertama adalah kami mendorong bagi setiap kita, setiap jemaat, bagi Bapak Ibu Saudara-saudara untuk terus terhubung dalam live group. Ada beberapa live group yang ada dalam gereja ini. Mari saudara, saya dorong bagi Bapak Ibu untuk join dalam live group. Ada pertemuan-pertemuan live group, hadir di sana. Kita sama-sama akan dibangun, kita sama-sama akan membangun juga orang lain lewat live group. Bagi Bapak Ibu yang belum terhubung, belum join dalam live group, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi saya ataupun melalui menghubungi staf gereja, bisa ke Brian, bisa ke Julia, ataupun bisa ke Dina. Oke? Dan informasi yang kedua, The Royal Teens Fellowship. Kami mengajak setiap Bapak Ibu yang memiliki anak berumur 12 sampai dengan 17 tahun ataupun saudara yang berumur 12 sampai dengan 17 tahun untuk sama-sama
ada The Royal Teen Fellowship, bertemu fellowship para remaja yang akan diadakan untuk di wilayah Manado. Diadakan setiap hari Sabtu jam 12 siang. Untuk di Manado diadakan di Manado jam 12 siang, bertempat di gedung gereja Every Nation Manado. Oke, nanti untuk informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi Kakak Yulia. Oke, bisa menghubungi Kak Yulia. Nah, selanjutnya informasi ketiga, ada beberapa informasi buat kita untuk kita ingat bersama. Informasi yang ketiga bagi Bapak Ibu yang memiliki anak sampai dengan 2 tahun yang mengikuti Kids Church di bawah, yang mengikuti Kids Church di lantai 1, harap didampingi anak-anaknya yang berumur sampai dengan 2 tahun. Kalau misalnya tidak mengikuti di bawah, berarti ikut di sini didampingi sama-sama. Oke, intinya yang berumur yang memiliki anak sampai dengan 2 tahun tetap didampingi orang tuanya. Oke. Dan selanjutnya mulai bulan depan, mulai bulan Juni, kita akan ada pertemuan doa awal bulan. Jadi diajak bagi setiap jemaat untuk berdoa bersama-sama. Dan untuk bulan depan, pertemuan doa awal bulan itu akan dimulai pada hari Jumat. Ingat, hari Jumat, minggu ini, minggu ini. Hari Jumat ini, tanggal 2 Juni, bertempat di gedung gereja Every Nation Manado mulai jam 7 malam. Sudah boleh dicatat di agendanya, hari Jumat tanggal 2 Juni jam 7 malam di sini ada pertemuan doa awal bulan. Kita bersama-sama berdoa. Amen. Dan selanjutnya diajak bagi setiap CB-CB. Ada Power of CB. Diajak bagi setiap bapak-bapak untuk bergabung dalam kegiatan The Power of CB Farm Walk atau Jalan Sehat. Jalan Sehat diadakan pada hari Sabtu 10 Juni, bukan Sabtu ini ya, bukan Sabtu tanggal 3 Juni, tapi Sabtu 10 Juni akan ada Jalan Sehat. Jadi mulai dari sekarang sudah boleh latihan, boleh sekuat tuh nafas karena mau berjalan, toh? Jadi sudah diberi kesempatan 1 minggu masih cukup untuk latihan nafas. Mau jalan lumayan, jadi boleh. Kalau saya masih rata, tuh ada beberapa yang sudah kurang rata, sudah lebih sejahtera. Mulai hari Sabtu, akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni jam 6 pagi. Jam 6 pagi di mana? Di kawasan Megamas. Di kawasan Megamas. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Ferdi Nelwan atau yang biasa kita kenal Kocun. Ada yang belum kenal Kocun? Terlalu. Dan sebagai tambahan informasi, bapak-bapak bisa membawa ibu-ibu juga, bisa membawa istri supaya lebih semangat, toh? Supaya lebih semangat. Kalau bapak-bapak mungkin sudah mulai pelan, ibu-ibu bisa kasih semangat. Tapi ibu-ibu juga bisa ikut jalan, oke? Dan informasi selanjutnya bahwa pada hari Kamis nanti, pada tanggal 1 Juni 2023, nanti akan dibagikan buletin jemaat. Akan ada buletin jemaat mulai pada hari Kamis tanggal 1 Juni. Nanti ini buletin itu akan berisikan informasi kegiatan jemaat sepanjang bulan Juni. Jadi jemaat bisa tahu bahwa ada kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan oleh gereja sepanjang bulan Juni. Nanti buletin jemaat ini akan dikirimkan melalui WhatsApp grup gereja. Ada yang belum join? Ada yang belum join WhatsApp grup gereja? Yang belum join bisa kasih nomornya ke adminnya. Ada Yulia, ada Kak Yulia, ada Kak Brian, dan ada staf gereja ya. Yang belum join di WhatsApp grup gereja, join. Oke, supaya dapat informasi update yang terbaru dari gereja. Oke, demikian informasi buat kita semua. Dan are you ready for the word? Apakah saudara siap untuk firman Tuhan? Mari kita sambut yang akan berbicara, yang akan berkhotbah pada pagi hari ini, Pastor Rivo Gakunsi. Terima kasih Pak Calvin. Terima kasih juga kepada Gembala dan tim kepemimpinan untuk kepercayaan dan dukungan saya bisa berkhotbah pagi hari ini. Selamat hari Minggu, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Happy Sunday. Baik, kita bersuka cita, bersyukur bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan.
Kita berbakti di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, dan selalu senang bisa melihat saudara berada bersama-sama dalam keluarga rohani ini, Every Nation Church Manado. Oke, welcome. Selamat datang di gereja di mana kita menghormati Allah dan menjadikan murid. Amin. Dan saudara, saya melanjutkan bagian seri khotbah yang sudah selama 1 bulan ini kita lakukan, kita pelajari bersama, yaitu seri khotbah Go All In. Amin. Golin. Berapa saudara sadar? Golin. Golin, oke. Seri khotbah yang berbicara mengajar kita, mengingatkan kita untuk mendorong kita juga untuk bagaimana kita bisa tidakkah kita memberikan semuanya yang terbaik dari diri kita, dari hidup kita kepada Tuhan. Pastor Dedi telah memulai seri khotbah ini di awal bulan tentang mengingatkan kita tentang bahwa kita sebenarnya oleh Injil kita sebenarnya diberi kemampuan untuk bisa memberikan lebih dari 100%. Katakan lebih dari 100%. Amin. Lalu kemudian Pak Calvin mengingatkan dalam minggu kedua bagaimana sebenarnya kita bisa menjadi murid yang giat, katakan giat, dan berhasil. Kita bisa menjadi murid Kristus yang giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian minggu lalu Pastor Leopold mengingatkan, mengajar kita tentang bagaimana kita sepenuhnya bisa mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, dan bahkan bertindak bagi Dia ketika, Bapak Ibu Saudara, kita menerima Yesus yang adalah wujud dari kasih Allah itu. Amin. Pagi hari ini saya akan melanjutkan seri khotbah ini, mengakhiri bagian seri khotbah ini dengan judul khotbah yang saya buat sederhana sekali, saudara. A life of commitment. Hidup dalam komitmen. Katakan sama-sama, komitmen. Oke, sebelah kiri kanan Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, komitmen. Katakan komitmen, komitmen, komitmen. Saya percaya khotbah hari ini akan menolong setiap kita untuk mengerti seperti apa, bahwa kita kan katakan di go all in, bahwa kita ingin memberikan segalanya untuk Tuhan, amin. Berapa dari saudara mau untuk memberikan segalanya untuk Tuhan, walaupun sulit. Kita tidak mengatakan bahwa ini mudah, sulit saudara, tetapi kita perlu tahu bagaimana seharusnya kita mendapatkan motivasinya untuk kita bisa memberikan segalanya bagi Tuhan. A life of commitment akan menolong kita untuk mengerti motivasinya, motivasi bagaimana kita dapat memberikan segalanya tanpa ragu bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk waktu yang baik, di mana kami boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu, dan bahkan kalau kami akan membaca dari firman-Mu, belajar dari firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami ya Tuhan. Roh Kudus, buka mata kami untuk melihat lebih daripada sekedar huruf-huruf yang tertulis ini Tuhan. Tapi sungguh-sungguh diterjemahkan menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Berikan kami kemampuan, berikan kami pengertian dan hikmat untuk kami melakukan dan mentaati firman-Mu. Bagimulah kemuliaan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat Alkitab kita dalam Roma 5 ayat 6-8. Saudara bisa membuka Alkitab saudara di Roma pasal 5 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Saudara akan menggunakan terjemahan baru versi yang kedua. Saya memilikinya di layar di depan sini. Mari bersama-sama kita perhatikan ayat ini. Saya akan membacanya untuk setiap kita dan saudara perhatikan juga dari tempat saudara. Roma 5 ayat 6-8. Saya menggunakan terjemahan baru versi yang kedua. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati
untuk kita. Saudara sekalian, Abraham Lincoln salah seorang, kita mungkin sebagian dari kita mengenal presiden yang pernah, salah satu presiden besar di Amerika. Dia pernah mengatakan begini, saudara, komitmen itu mengubahkan janji menjadi kenyataan. Komitmen is what transforms promise into reality. Jadi mengubahkan janji menjadi kenyataan. Semua dari kita setuju bahwa kita senang mendengarkan sebuah janji, betul? Tetapi saudara, yang kita perlukan bukan hanya janji, betul? Tetapi juga apa? Bukti, realisasi kenyataannya. Yang kita butuhkan bukan hanya janji, tetapi yang kita perlukan adalah bukti juga dari janji itu. Janji itu menjadi sempurna, menjadi lengkap ketika ada tindakan yang membuktikan. Dan untuk bukti dari janji itu, Abraham Lincoln bilang, perlu apa? Komitmen. Amen? Dalam pernikahan kita, janji pernikahan yang kita ucapkan di depan pendeta, di depan gereja ketika kita menikah untuk pertama kali, janji itu akan dibuktikan kapan Bapak Ibu Saudara? Akan dibuktikan dalam komitmen setiap hari melalui kehidupan bersama, betul? Susah, senang, betul? Lapar, kenyang, saudara, betul? Sehat, sakit, semuanya. Dalam keadaan itu, janji itu akan dibuktikan seberapa besar kita bisa berkomitmen melaluinya. Dalam ketika saudara bekerja, bagi saudara yang bekerja, kesetiaan saudara kepada institusi, kepada kantor, kepada usaha, kepada pekerjaan yang dipercayakan Tuhan akan terbukti, akan dibuktikan, terlihat dari komitmen bagaimana saudara bekerja setiap hari, betul? Saudara bekerja on time, betul? Fokus ketika waktu bekerja, saudara betul-betul menyingkirkan sosial media dan sebagainya yang tidak perlu, fokus ketika bekerja, dan bahkan saudara extra mile, betul? Bukan extra time tapi extra mile bahkan ketika saudara bekerja. Akan tetapi saudara, komitmen ini yang dia bilang, enak sekali kita dengar ya, komitmen mengubah janji menjadi kenyataan. Tetapi komitmen pada prinsipnya sebenarnya menjadi suatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Berapa dari saudara setuju dengan ini? Berapa dari saudara komitmen tiap pagi, setiap kali saudara buka mata, saudara akan baca Alkitab? Berapa dari saudara yang 100% melakukan itu? Praise God, puji Tuhan untuk itu. Walaupun kita tahu bersama bahwa kenyataannya sulit untuk dilakukan. Bahkan ada hari di mana kita on, ada hari di mana kita off. Seperti itulah, tetapi komitmen tetap penting walaupun sulit. Amin? Karena sulitnya seringkali kita bertanya, mungkinkah kita bisa berkomitmen? Bagaimana kita bisa berkomitmen? Pada akhirnya kita menolak untuk berkomitmen. Karena kita tahu, percuma. Betul? Pasti panas-panas dari ayam orang bilang begitu. Komitmennya pasti hanya 1, 2, 3 minggu pertama. Tapi kemudian 1, 2, 3 tahun sesudahnya naik turun. Amen. Nah, bagaimana kita bisa jadi orang-orang yang berkomitmen untuk hidup bagi Tuhan? Apalagi saudara, kalau kita mau bilang, Tuhan saya mau berkomitmen untuk golin, untuk memberikan segalanya bagi Tuhan. Bagaimana bisa saudara? Kita perlu ingat Bapak Ibu, komitmen kita kepada Allah hanya bisa dibangun saudara sekalian. Hanya bisa dibangun di atas komitmen Allah kepada kita. Sekali lagi saya katakan, komitmen kita kepada Allah hanya bisa dibangun di atas komitmen Allah kepada kita. Betul sulit? Betul. Bagaimana bagaimana membangun sesuatu yang sulit ini? Ingat, lihat dulu seperti apa komitmen Allah kepada kita. Bagaimana komitmen Tuhan kepada kita dan bagaimana pengaruhnya Bapak Ibu Saudara. Apa komitmen Allah kepada kita? Ini komitmen Allah kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Amin. Ketika kita masih berdosa, Kristus
telah mati untuk kita. When we were still sinners, Christ died for us. Amen? Nah, perhatikan dalam teks ini, perhatikan posisi kita dalam teks ini Bapak Ibu Saudara. Ayat 6 berkata, karena waktu kita masih lemah, amin, Kristus telah mati untuk siapa? Kita siapa? Kita orang-orang fasik pada waktu yang ditentukan Allah. Kita bilang waktu kita masih lemah, waktu kita tidak berdaya untuk menolong diri kita yang berdosa ini, waktu kita tidak berdaya untuk keluar dari jerat, dari perangkap dosa. Lalu kemudian sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Bahkan ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini ketika kita masih berdosa. Amin. Ketika kita masih berdosa, Bapak Ibu Saudara, kita ini Alkitab katakan ayat 6, kita adalah orang-orang durhaka, kita adalah orang-orang fasik, kita adalah orang-orang yang melupakan Tuhan, kita orang-orang yang, saudara mengerti durhaka ya? Berapa dari teenagers memahami kata durhaka? Durhaka itu sederhana, malu, jengkel, marah, membentak orang tua, itu contohnya durhaka teman-teman, guys. Oke, itu prinsipnya durhaka, malu, kasar dengan orang tua itu durhaka. Dan Paulus menggunakan kata ini, kita ini orang-orang durhaka terhadap Allah. Betul? Durhaka pada orang tua itu luar biasa, beban beratnya, betul? Kehinaannya luar biasa, apalagi kita ini dalam status kita, dalam posisi kita kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Dia menciptakan kita, tapi kita mengingkari dan menolak Dia sebagai Tuhan. Amin. Lalu kemudian disebutkan juga ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Ingat, Allah mengasihi saudara dan saya. Allah mengasihi setiap kita bukan saat kita ada dalam gereja. Bukan saat kita menjadi orang Kristen. Bukan saat Anda di dalam Yesus. Tapi Allah mengasihi saudara dan saya, bahkan Alkitab katakan ketika kita masih berdosa. Amin. Paulus berulang-ulang mengingatkan mengenai kita di sini, saudara. Kita adalah orang-orang durhaka, kita orang-orang fasik, kita orang-orang lemah, kita orang-orang berdosa. Kenapa, saudara? Karena ketika dia menulis surat ini di Roma, ada dua golongan di dalam gereja. Jemaat di Roma waktu itu, orang-orang Kristen yang sebelumnya adalah orang Yahudi, dan kemudian orang-orang Kristen yang orang-orang non-Yahudi yang menjadi Kristen. Jadi ada orang-orang Kristen yang sebelumnya beragama Yahudi dan ada orang-orang non-Yahudi, orang-orang Yunani dikatakan, yang kemudian menjadi Kristen. Dan mereka bersinggungan, mereka bertengkar satu sama lain. Orang Yahudi mengatakan bahwa kami memiliki hak istimewa karena kami ini keturunan Abraham. Kami di dalam Kristus dan ada hak istimewa mereka. Kami ini keturunan Abraham langsung. Tetapi orang Yunani juga berpendapat, hey, sekalipun begitu kami juga telah dibenarkan dalam Kristus. Tetapi mereka sendiri, orang-orang Kristen yang bukan Yahudi ini, mereka justru menghidupi cara hidup yang kompromi, Bapak Ibu Saudara. Cara mereka makan, cara mereka melakukan kehidupan sehari-hari masih di dalam kompromi. Jadi dua ini berdebat, tetapi akhirnya Paulus mengambil solusinya. Solusinya apa? Semua, Roma 3 terkenal, betul? Roma 3:23, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang kemudian dia tegaskan di sini, bahwa setiap kita harus sadar bahwa bukan karena apa yang kita lakukan kita dibenarkan, tetapi kita dibenarkan karena kita beriman kepada apa yang telah Allah kerjakan. Amin. Perhatikan ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini, sama-sama kita baca saudara, 2-3. Ketika kita masih berdosa,
Kristus telah mati untuk kita. Saudara, apa maksud dari ayat ini bagi kita? Saya mau mengutip dua hal dari seorang penulis Kristen yang besar hari-hari ini, orang Indonesia, namanya Sensen Jaya. Dia katakan begini, yang pertama, apa maksudnya dari ayat ini? Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa kita menolak dan berdosa kepada Kristus jauh melebihi perkiraan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang kita pikir, ini yang kita kira, keberdosaan kita di hadapan Yesus, ini yang kita pikir. Kita pikir bahwa Yesus mati saat kita membuka dosa kita kepadanya. Tuhan, aku berdosa dan sebagainya, dan kemudian Yesus mati untuk dosa kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, kenyataannya adalah Yesus mati bagi kita bukan hanya di saat ketika kita datang kepadanya dan kita mengaku dosa di hadapannya. Bukan hanya di saat itu, Bapak Ibu Saudara, Yesus mati kepada kita. Tapi Yesus mati kepada kita bahkan sebelum kita sadar dan kita membuat pengakuan, Yesus engkaulah Tuhan, aku bertobat dari dosa-dosaku. Sebelum terjadi ini Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah memutuskan untuk mengasihi kita. Sebelum kita berpikir, solusi bagi dosa kita adalah datang kepada Yesus. Sebelum itu, bahkan Yesus sudah memutuskan untuk mengasihi kita dan untuk mati bagi kita. Kita tidak hadir secara fisik waktu Yesus disalibkan, betul? Kita tidak hadir secara jasmani 2000 tahun yang lalu. Tetapi saudara, kita berdosa jauh melebihi perkiraan kita. Saudara, waktu kita menikmati kebiasaan dosa tertentu hari ini, saat ini, maka kita tidak ada bedanya dengan mereka yang berteriak puas saat paku ditancapkan di tangan dan kaki Yesus 2000 tahun yang lalu. Ketika kita terbenam dalam kebiasaan dosa kita hari ini, kita tidak ada bedanya. Kita tidak lebih baik dari mereka yang hari itu berseru salibkan dia. Kita tidak ada bedanya dengan mereka yang puas ketika paku ditancapkan di tangan dan kakinya. Ketika mereka meludah ke tanah, sebagai tanda ekspresi bahwa mereka, itu dia, salibkan dia. Yang telah menghina Allah. Kita menolak, bahkan kita membenci Yesus. Itu yang pertama. Ketika kita sadar bahwa ketika kita masih berdosa, Yesus telah mati untuk kita, menggantikan kita. Apa yang pertama? Kita menolak dan berdosa kepada Kristus jauh melebihi perkiraan kita. Kita kira Yesus mati, kita kira kematian Yesus untuk menebus dosa kita berlaku ketika kita mengaku dosa kita. Ternyata dia berlaku jauh sebelum itu Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita bisa mengaku dan datang kepada dia, dia sudah mati bagi kita. Yang kedua adalah bahwa kita dikasihi, perhatikan saudara, kita dikasihi dan diterima di dalam Kristus jauh melebihi semua ekspektasi kita. Kita dikasihi dan diterima dalam Kristus jauh melebihi semua ekspektasi kita. Berapa saudara yang memiliki pasangan, saudara akan rela menanggung segala sesuatu bagi pasangan saudara, betul? Bapak-bapak, suami-suami, betul? Anda rela mati bahkan bagi istri Anda, betul? Bagi keluarga Anda, betul? Berapa saudara yang rela? Power of CB, ini power of CB, betul? Saudara akan berjuang lakukan apapun, betul? Ini powernya, saudara. Rela menanggung, rela berkorban, bahkan saudara rela mati pun. Untuk keluarga saudara, untuk istri saudara. Kenapa? Karena saudara mengasihi mereka dan mereka juga mengasihi saudara, betul? Itu ekspektasi kita. Kita berkorban, kita rela mati, kita rela berkorban bagi orang yang kita kasihi, Bapak Ibu.
ekspektasi, typo. Kita pikir Yesus mati hanya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Betul? Kita pikir Yesus mati hanya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tapi kenyataannya Yesus mati untuk semua orang. Yesus mati bahkan untuk semua jenis penjahat, semua jenis kejahatan, siapapun, baik buruknya, Yesus mati untuk mereka. Kita pikir Yesus mati waktu kita mengasihi Dia. Tapi saudara, ayat 7 tadi katakan, ayat 7, coba lihat di Alkitab saudara, saya tidak taruh di slide. Ayat 7 mengatakan begini, sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk apa? Untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Saudara mengerti maksud ayat itu? Versi firman Allah yang hidup mengatakan begini saudara, sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Maksudnya saudara, kalau ada orang yang mau mati bagi orang yang benar, susah ditemukan, jarang, betul? Itu untuk orang yang benar. Bagaimana kalau untuk orang yang berdosa? Ada yang mau mati untuk orang yang berdosa? Itu adalah kekonyolan dan bahkan mungkin ketololan. Tetapi saudara, Yesus, Dia mati bukan hanya untuk mereka yang benar. Bahwa sebenarnya tidak ada orang yang benar. Dia mati untuk mereka yang berdosa. Mereka yang tidak tahu bagaimana mengasihi Allah. Itulah yang dinyatakan oleh Kristus. Begitu besar kasih-Nya, bahkan tidak masuk akal. Amen. Tidak bisa kita pikirkan, begitu dalamnya, begitu besarnya, begitu indahnya. Dan inilah komitmen Allah bagi kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi saudara dan saya. Amin. Kita menolak Kristus jauh melebihi perkiraan kita. Supaya kita sadar tiap hari, oh iya ya, tanpa Kristus saya ini begitu bobrok dan hancur. Tapi juga kebenaran dari ayat ini mengingatkan kita saudara bahwa kita dikasihi Yesus jauh melebihi ekspektasi kita. Sebelum saudara bisa datang hari ini menyembah Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan, saudara bisa bilang, Tuhan, I love you Lord. Because you first love me. Sebelum kita bisa bilang I love you kepada Tuhan, Tuhan sudah membuktikan betapa Dia mengasihi kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya sekarang apa yang harus kita lakukan melihat komitmen Allah yang begitu kuat? Hidup yang berkomitmen, bagaimana? Lihat komitmennya Tuhan, seperti apa kekuatan komitmen Tuhan. Dan ini bukti kekuatan komitmen Allah. Sekarang apa yang perlu kita lakukan? Ingat ini saudara, ini yang bisa kita lakukan sekarang. Worry no more, serve even more. Sama-sama katakan, worry no more, serve even more. Karena komitmen kasih Allah yang begitu kuat bagi kita, saudara, maka kekuatan kasih Allah itu yang membuat kita bisa berkomitmen. Satu, kita tidak akan khawatir lagi. Hey, betul kah? Bisa kah? Bisa enggak? Saudara pulang, saudara ke ATM, sisa 23.000. Bisa tidak kita worry no more? Tapi ini bisa kita lakukan, tidak khawatir lagi. Bahkan saudara, we can serve even more. Kita bisa melayani lebih lagi. Apa maksudnya saudara? Bagaimana bisa worry no more? Bagaimana bisa worry no more? Perhatikan Roma 5 ayat 2
hingga ayat yang kelima. Sebelum ayat yang kita baca hari ini. Perhatikan, ayat 2 berkata, melalui dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi Paulus bilang bahwa, hey, di dalam Kristus, karena iman kita dalam Kristus, kita dapat bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kata bermegah di sini dalam teks lain dikatakan kita bisa rejoice. Saudara mesti ingat rejoice. Kapan saudara dengar kata rejoice terakhir? Oke, di Lay Garden, betul? Ingat saudara, waktu kenaikan. Kita dapat bermegah, maksudnya Paulus adalah kita dapat bersuka cita, kita dapat bergembira dalam hidup ini karena kita tahu hasil akhirnya seperti apa Bapak Ibu Saudara. Apa hasil akhirnya orang-orang yang hidup dalam Kristus? Mengalami kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Amin. We know the end of the story. Amin. Dan itu yang membuat kita worry no more yang pertama. Tetapi bukan hanya itu saja saudara. Bukan hanya itu saja. Perhatikan selanjutnya dari ayat ini dikatakan bukan hanya itu saja. Bukan hanya pengharapan akan apa yang terjadi pada akhirnya the end of the story. Tetapi malah dikatakan kita juga dapat bermegah dalam apa? Kesengsaraan kita. Yes, katakan yes, amen Bapak Ibu Saudara. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bukan hanya rejoice karena hasil akhir nanti, tapi juga kita bisa rejoice dalam kesulitan-kesulitan hari ini. Amin. Lalu selanjutnya dikatakan karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketabahan. Dan ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan apa? Pengharapan tidak mengecewakan. Katakan sebelah kiri kanan saudara, pengharapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Amin. Amin. Ya mami, betul, tapi besok kita makan apa? Hei, pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Yes daddy, tapi minggu depan anak-anakmu ujian, kita harus bayar sekolah. Tetapi pengharapan tidak mengecewakan. Ya, orang tua di rumah lagi sakit, bagaimana? Tetapi Bapak Ibu Saudara saya katakan sama-sama apa? Pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. I don't know, saya enggak tahu saudara. Kita enggak punya solusi untuk setiap keadaan saudara. Tapi apa yang bisa kita ingatkan saudara, pengharapan tidak mengecewakan. Kita punya pengharapan bukan hanya untuk hasil akhir nanti, tapi juga kesulitan hari ini yang kita hadapi bersama. Amin. Bagaimana bisa worry no more? Karena jaminan pengharapan yang tidak mengecewakan, baik saat ini saudara, in this present time, and even in the future. Amen. Bahwa kita bisa mengalami keindahan kekal itu bukan hanya nanti, tetapi juga sekarang ketika kita menaruh pengharapan kita dalam Tuhan. Amin. Katakan sekali lagi, worry no more. Sebelah kiri kanan saudara, worry no more. Jangan khawatir lagi. Amin. Jangan khawatir lagi. Jangan khawatir lagi. Lalu yang kedua saya katakan apa? Worry no more and then serve even more. Saudara, surat kitab Roma ini luar biasa sekali. Paulus membahas Injil dari awal sampai pasal 11 ayat yang terakhir, ayat 36 kalau tidak salah. Dan dia menutup di sana, dia katakan segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Dia mengutip kutipan Roma yang kita sering bilang apa? Vini vici, kira-kira begitu. Tetapi pada akhirnya setelah seluruh kebenaran Injil yang disampaikan Paulus, saya bilang tadi apa? Worry no more, now serve even more. Responnya apa saudara? Respon yang diharapkan Paulus bagi orang percaya dimulai dari Roma 12 ayat yang pertama. Perhatikan Roma 12 ayat yang pertama. Saya membacanya dari versi firman Allah yang hidup. Sorry, saya belum ganti itu. Harusnya FIYH. Dia bilang begini saudara, karena itu. Men? Karena apa? Karena itu. Karena apa? Karena Injil yang sudah aku uraikan dalam seluruh surat yang panjang ini. 11 pasal sebelumnya. Karena Injil, lalu dia bilang, saudara sekalian yang saya kasihi,
saya mohon supaya apa? Saudara melayani Allah dengan seluruh hidup kalian. Itu dia katakan. Lalu kemudian mempersembahkan dirimu sebagai apa saudara? Sebagai suatu persembahan yang hidup dan suci, suatu persembahan yang menyukakan hatinya. Lalu Paulus katakan melayani dia dengan cara ini adalah ibadat sejati dan balasan yang pantas untuk kasihnya. Worry no more, serve even more. Tanggapan kita terhadap Injil, terhadap komitmen Allah yang kuat, maka kita dapat menanggapinya bahwa Tuhan, saya siap untuk berkomitmen melayani Engkau mulai dari hari ini. Amin. Hari ini saudara buat komitmen. Setiap kita melayani Yesus dalam hidup kita secara pribadi setiap hari. Katakan setiap hari. Kita berkomitmen Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kasih Kristus kita melayani pasangan kita, saudara yang menikah. Kita melayani pasangan kita, suami, istri. Melayani keluarga kita sepenuh hati setiap hari. Amin. Dalam keluarga, saudara, anak-anak kita melayani orang tua kita. Orang tua kita melayani anak kita dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kasih setiap hari. Saudara yang bekerja, saudara melayani pekerjaan saudara, saudara melayani pimpinan saudara, saudara melayani tanggung jawab yang diberikan kepada saudara dengan baik, dengan penuh komitmen setiap hari. Bahkan saudara buat komitmen hari ini. Buat komitmen hari ini untuk saudara melayani tubuh Kristus. Amin. Melayani, saudara melayani gerejanya sebagai bagian, sebagai ekspresi bagaimana saudara berterima kasih kepada kasih Yesus yang telah dicurahkan bagi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Saudara terlibat melayani tubuhnya, melayani gerejanya, melayani siapa lagi? Melayani jiwa-jiwa, bahkan mereka yang menyebalkan sekalipun. Amin. Kenapa? Karena kasih Allah dicurahkan kepada kita, orang-orang yang menyebalkan ini terlebih dulu. Bapak Ibu Saudara, komitmen Allah memampukan kita untuk berkomitmen bagi Dia. Ada amin? Worry no more, serve even more. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita mengakhiri khotbah ini dengan aktivasi ketika saudara mengambil elemen perjamuan tadi saudara. Siapkan elemen perjamuan saudara dan kita akan mengakhiri ini dengan perjamuan bersama-sama. Saudara siap dengan elemen perjamuan saudara? Ya? Angkat rotimu. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur untuk komitmen Allah bagi kita. Amin. Bahwa komitmen Tuhan itu saudara, perhatikan. Pastor Leopold katakan begini, tidak bergantung pada seberapa baiknya kita. Amin. Berapa dari saudara seringkali datang ke gereja, saudara datang live group, saudara datang seringkali dengan beban palsu, saya belum cukup baik satu minggu ini. Saya belum cukup baik menghormati Tuhan dalam satu minggu ini. Tapi ingat bahwa komitmen Allah kepada kita tidak pernah bergantung pada seberapa baiknya kita. Dan itu yang kita syukuri pagi hari ini. Dia mati bagi kita, Dia memberikan kasih-Nya kepada kita. Bahkan ketika kita masih berdosa. Kita menolak Kristus jauh melebihi perkiraan kita.
Tetapi saudara, kita juga dikasihi dan diterima Kristus. Jauh melebihi ekspektasi kita. Angkat rotimu. Bapa, kami mengucap syukur untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau berkomitmen bagi kami. Engkau mengasihi kami, bahkan ketika kami masih berdosa. Komitmen-Mu yang kuat itu, kasih-Mu yang begitu kuat itu Tuhan, itu yang kami terima pagi hari ini. Dan biar itu tercurah pagi hari ini ketika kami mengangkat roti ini dan kami minum dari anggur ini. Kami menerima sekali lagi Tuhan, curahkan kasih-Mu, penuhi setiap kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dan ingatkan kami dengan komitmen-Mu yang kuat bagi kami. Supaya dalam perjalanan hidup kami menjadi orang-orang yang berkomitmen bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat rotimu dan makanlah di dalam nama Yesus. This is the body of Christ. Dan angkat cawanmu saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau mencurahkan darah-Mu hingga titik nadir, hingga titik darah penghabisan. Engkau mencurahkan darah-Mu menjadi darah perjanjian bagi kami. Ketika kami minum anggur ini, kami mengingat Tuhan bahwa jaminan ikat janji Allah, the covenant of God kepada kami, jaminan komitmen Allah untuk mengasihi kami, dan menjadi jaminan untuk kami pun hidup berkomitmen bagi Engkau, melayani Engkau, adalah ketika kami mengingat akan darah-Mu yang dicurahkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Kami meminumnya dengan penuh ucapan syukur. Kami menerima kasih-Mu, kami menerima keselamatan, dan kami menerima pengharapan yang kami perlukan. Bahkan di waktu-waktu ini, di waktu-waktu yang sulit dalam hidup kami, untuk kami tetap melayani Engkau. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. This is the blood of God. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari. Terima kasih untuk kasih-Mu yang dicurahkan bagi kami. Dan kasih-Mu terus mengalir, berlimpah dan berlimpah saudara. Sama-sama kita saya ingin mengutus setiap saudara dengan kasih Allah, dengan komitmen yang kita terima hari ini, komitmen yang kita buat di hadapan Tuhan hari ini. Untuk apa saudara? Worry no more, serve even more. Untuk saudara tidak khawatir lagi tetapi melayani lebih lagi. Bagaimana bisa kita mampu untuk melakukan semua ini saudara? Saudara, bukan kebetulan hari ini dalam kalender gereja dirayakan sebagai hari, ada yang tahu saudara? Hari Pentakosta. Amen. Hari di mana gereja mengingat dan merayakan Roh Kudus yang dicurahkan, yang hadir dalam kehidupan setiap orang percaya, menjadi power, menjadi kuasa yang memampukan kita melakukan hal-hal yang secara daging tidak sanggup untuk kita lakukan. Saya mengutip kembali dari Roma 8 ayat 15 mengatakan begini saudara. Gimana supaya kita bisa mampu? Ingat, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi saudara, perhatikan ini saudara, kamu telah menerima Roh Kudus, the Holy Spirit, yang menjadikan setiap saudara dan saya anak Allah. Lihat diri saudara pagi hari ini, lihat pasangan saudara dan katakan, lihat sebelah kiri kanan saudara, katakan, hey, oleh Roh Kudus kita adalah anak-anak Allah. Kita mampu. Dan oleh Roh itu, oleh Roh Kudus kita dapat berseru apa? Ya Aba. Ya Bapa. Saudara tahu artinya? Daddy. Papi. Daddy. Kita
tak mampu. Roh Kudus, Dedi yang berikan bagi kita untuk kita bisa worry no more and serve you no more. Aku berdoa Tuhan, gerejamu penuhi dengan Roh Kudus. Oh, thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Fill us with you, Lord God. Roh Kudus, speak to us. Empowered us this morning. Encourages us this morning, Lord. Bangun kami pagi hari ini. Nyalakan kembali pagi hari ini. Penuhi kami pagi hari ini. Bakar kami hari ini, Tuhan. Urapi kami hari ini. Mengalir bagi kami hari ini. Tuhan, kuasa-Mu untuk kami berseru, ya Aba, ya Bapa. Kami tidak akan takut lagi, tapi kami maju dengan pengharapan untuk bertindak bagi Tuhan. We go all in bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena Roh Kudus, Engkau yang beri kami kemampuan. Worry no more and serve you no more. Dan aku berdoa, Roh Kudus, Kau ingatkan kami setiap hari, ingatkan kami dalam hari-hari kami. Betapa kuatnya komitmen Allah yang telah mengasihi kami. Dan ingatkan kami setiap hari Tuhan, untuk kami memiliki komitmen yang kuat. Melayani Engkau bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Mari kita memuliakan Tuhan. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Say, come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your praise. Say, Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Say, come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long. Say, to be overcome, by your presence, Lord. Your presence, Lord. Oh, say, let us become more aware of your presence. Say, let us experience the glory of your goodness. The glory of your. Say, let us, come on. Let us become more aware of your presence. Say, let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Say, let us experience
presence. Come on, lift up your hands. Mari angkat Let tangan us kita. experience the glory of your goodness. Say, let us become more aware. Let us become more Sing aloud. aware of your presence. Woo! Let us experience Come on, one more time, one more time. the glory Say, of let us your become. Come on, every nation. goodness. Shout it Let us out. become more aware of your presence. Let us experience the glory of. Come on, one more time. Sing. Let us. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Jemaat, inilah waktu kita untuk mengundang Roh Kudus untuk tinggal tetap dalam hati. Buka hatimu. Izinkan dia masuk. Kami mengundang Engkau ya Tuhan. Roh Kudus. Dia zaman senang hidupku Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku
benar Tuhan. Kami diubahkan, mendapat gairah baru Tuhan. Kami bersyukur Tuhan oleh Roh Kudus-Mu menolong kami, yang memampukan kami, yang mengarahkan kami, sehingga kami mengerti apa kehendak Engkau yang Engkau berikan kepada kami di saat ini Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, memberikan keberanian kami kepada kami Tuhan, untuk mau mengambil bagian di dalam rencana dan tujuan Tuhan atas gereja, atas hidup kami Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Allah Immanuel memberkati engkau, menjaga engkau, memelihara engkau, dan memberkati dalam pekerjaan, rumah tangga, bisnis, studi, dibuat itu berhasil di dalam nama Yesus. Pulanglah dengan sukacita menyertai engkau di dalam nama Yesus. Amin.